sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Amin. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami sangat bersyukur kepadamu melihat ciptaanmu yang akbar, melihat ciptaanmu yang sangat indah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari, buat udara yang segar, suara-suara burung, bahkan juga angin yang segar. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat rahmat Tuhan dalam hidup kami. Kau sungguh baik dan sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing walaupun lewat link Zoom ya Tuhan. Dengan perkataan yang sederhana yang daripada Tuhan. Firman-Mu tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, buka mata rohani kami, supaya terus kami semakin on fire di dalam Tuhan, mengikut Engkau, mengiring Engkau, melayani orang banyak, membawa orang banyak datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga melakukan tugas panggilan kami di muka bumi ini. Dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Anita, Amang Samertup, Pak Raffles, Pak Calvin Sinain, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pak Lexi Amin. dari Medan, Pak Suryadi, dari mana Mang? Dari Kalimantan ini. Dari Kalimantan Barat ya. Ibu Anita dari Jakarta, Pak Calvin, Pak Lexi dari Medan. Ibu Sudah Lucy, selamat pagi. Pak Robert dari absen. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk firman Tuhan boleh kami minta untuk doa Pak Suryadi. Boleh Amang? Boleh. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan pagi hari ini kami telah memuliakan Engkau. Pujian, penyembahan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai Ibu Anana Baban supaya menjadi alat dalam tangan Tuhan menyampaikan suara hati-Mu dan berbicara melewati bibir mulut lidah hati hamba-Mu ini supaya menyampaikan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus bagi kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami buka hati buat firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pak buat doanya. Ya, makasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema besar KFI dalam bulan ini yaitu Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Amin. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Tentunya kalau kita lihat tema besar ini, Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi siapa? Tempat yang diciptakan Tuhan itu apa bagi semua orang? Nah, apa kita juga yang ada di link Zoom ini termasuk bagian kita itu? Nah, jadi Bapak Ibu, saya ambil lagi temanya yaitu mengenal Yesus mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Untuk supaya lebih connect lagi dengan tema besar, jadi saya ambil lagi tema kecil saya yaitu mengenal Yesus mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya, mengenal Yesus mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena kalau kita tidak mengenal, tidak hidup di dalam Yesus, tempat yang baru itu tidak akan kita miliki, ya. Intinya kita kenal dulu, kita alami dulu, kita dekat dulu dengan
Tuhan, ya, dengan Yesus, maka kita tahu dulu isi hati Tuhan, kita hidupi dulu, maka kita layak, dan kita percaya dulu, maka kita layak untuk mendapat bagian di dalam masa depan yang Tuhan siapkan. Amin, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 26 ya. Kisah Para Rasul 26, saya bacakan dulu ayat 18 sampai 23. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saya baca sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi ya, tema firman Tuhan pagi hari ini mengenal Yesus mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ada hubungannya dengan tema besar kita KFI, yaitu bahwa Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Nah, tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan, dikatakan di sana di dalam pasal 26, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, ya, dalam Kisah Para Rasul ayat 18 tadi. Nah, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 26 ini adalah kisah ketiga yang menceritakan pertobatan Saulus. Sebelumnya ada pada pasal 9 dan pasal 22 yang menceritakan sampai 3 kali tentang pertobatan Paulus. Kenapa? Karena pertobatan Paulus sangat perlu sekali, sangat penting bagi dalam sejarah kekristenan, ya, dalam sejarah kekristenan, dan sangat penting dan sangat peristiwa besar yang dialami oleh Rasul Paulus. Pertobatannya sangat perlu, sangat penting untuk dan sangat berdampak bagi kehidupan orang-orang Kristen, apalagi juga zaman sekarang, Bapak Ibu, ya. Nah,
Coba kita bayangkan seandainya Paulus tidak pernah bertobat, ya kita tidak akan pernah eh, mengenal namanya eh, apa eh, kisah para rasul, eh, sejarah kisah para rasul. Tapi karena ada rencana master plan-nya Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan orang-orang percaya, maka ada rahasia Tuhan, maka Tuhan memakai kehidupan daripada Paulus ya. Nah, jadi pertobatan Saulus merupakan kesaksian yang nyata yang sangat baik dalam penginjilan kepada orang-orang Yahudi, kepada semua orang yang belum mengenal Yesus ya. Dan di dalam pasal 26 diceritakan penginjilan yang berusaha memperkenalkan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Ya, siapakah Yesus itu yang sesungguhnya? Itu yang mau kita pelajari, yang mau kita dengar, yang mau kita, yang memberkati kita pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul 26. Karena tema KFI, Tuhan menciptakan masa depan yang baru ya. Jadi kita harus mengerti dulu um, siapakah Yesus itu yang sesungguhnya menurut pasal 26 ya. Nah, Bapak Ibu, pengenalan terhadap Tuhan Yesus itu sangat perlu sekali, ya. Bukan hanya kita yang join di Zoom ini, tetapi semua keluarga kita, semua orang-orang yang belum percaya, inilah tugas kita untuk memberitakan pribadi Yesus, memperkenalkan pribadi Yesus, karya Yesus kepada orang banyak. Nah, jadi kita harus lihai untuk memberitakan, tak boleh malas. Kita harus ada kerinduan, disuruh atau tidak disuruh, harus pergi, harus menceritakan pribadi Yesus itu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Siapakah Yesus itu yang sesungguhnya ya? Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 saya bacakan sebentar untuk kita. Ayat yang ke-13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, tiba-tiba pasal 26. Kisah Para 26 ayat 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, jadi Bapak Ibu, siapakah Yesus itu yang sesungguhnya? Yaitu Allah yang menjanjikan seorang seorang Mesias kepada orang-orang Yahudi ya, ada di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Nah, dan janji Allah janji Allah di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22, Allah diberikan melalui Musa, melalui Nabi Daniel, melalui para nabi-nabi yang lainnya. Nah, siapakah Yesus itu yang sesungguhnya? Yaitu yang pertama tadi, Allah yang menjanjikan seorang Mesias. Yang kedua, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, yaitu kesaksian dari malaikat. Banyak ayat-ayat pendukungnya Bapak Ibu ya. Kesaksian dari malaikat bisa kita baca dalam Lukas 2 ayat 10. Kesaksian pada waktu dia dilahirkan, Matius 2 ayat 4. Karena baru-baru ini juga kita baru merayakan perayaan Natal. Kesaksian Rasul Petrus menceritakan juga bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Kesaksian dari kitab-kitab suci juga, ya. Nah, dan kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 4 ayat 25. Yohanes 4 ayat 25. Yohanes 4, aku bacakan sebentar. Yohanes 4 ayat 25. Yohanes 4 ayat 25. Mana Alkitab ini? Ayat 25.
Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Yohanes 4 ayat 25 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada ya firman Tuhan yang real menceritakan ya. Mana kisah para rasulku tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, siapakah siapakah Yesus itu yang sesungguhnya? Tadi sudah kita baca. Yang kedua, apa sebab orang Yahudi atau non atau tidak jauh orang Yahudi tidak bisa mengenal Yesus sebagai Mesias? Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18, yaitu karena mata rohani mereka ditutup oleh iblis, karena mata rohani mereka ditutup oleh iblis ya, mata rohaninya. Jadi sehingga mata hati mereka, mata rohani mereka tidak bisa melihat, mengalami bagaimana hidup di dalam Tuhan. Nah, dan Bapak Ibu di dalam Kisah Para 28 ya, bangsa Israel sampai hari ini belum semuanya juga mengenal Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena mata rohani mereka tertutup. Mata rohani mereka tertutup ya. Nah, jadi setiap kali orang Yahudi membaca kitab suci atau ada selubung yang menutupi mata rohani mereka di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Jadi Bapak Ibu, untuk kita mengenal pribadi Yesus harus ada kemauan untuk mencari Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita, untuk menolong kita supaya kita mengerti pribadi Yesus dan bisa kita alami. Jangan kata orang seperti Rasul Paulus, bukan kata orang dia mengenal pribadi Yesus, tapi dia mengalami sendiri siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Jauh lebih baik ketika kita atau ketika mungkin saudara kita mengenal Yesus, bukan kata orang, tetapi ada hubungan pribadi ya yang tidak bisa yang tidak dialami orang lain, tetapi hubungan pribadi antara saya dengan Tuhan Yesus ya. Nah, jadi itu sangat perlu sekali. Bagaimana itu bisa bisa kita alami? Yaitu kita harus ada kerenduan untuk datang kepada Tuhan. Yakinlah ketika kita ketika kita datang kepada Tuhan, mau mengenal pribadi Yesus itu lebih dalam lagi, mau menuntun kita dalam segala hal, harus kita tunduk kepada Tuhan, harus ada ketundukan, harus ada kemauan, harus ada niat untuk mencari. Nah, ada niat ya. Nah, jadi yakinlah segala niat yang baik yang daripada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan juga akan pasti bantu kita. Nah, jadi tadi karena itu kita harus mohon belas kasihan Allah, belas kasihan Tuhan, agar mata rohani kita dibukakan untuk mengenal Allah yang benar itu. Ya, kita mohon, kita minta supaya Tuhan membantu kita untuk mengenal Allah yang benar. Nah, jadi ini terus-menerus kita harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kita mengenal pribadi Yesus,
terus menerus sampai Tuhan panggil kita. Bukan cukup hanya sekali. Aku udah kenal Tuhan Yesus kok, cukuplah sekali ya. Nah, udah biarkan aja. Tidak, tetapi terus menerus. Nah, apalagi ya Tuhan ya yang mau, apalagi ya Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupku. Ngomong terus sama Tuhan sampai Tuhan panggil kita. Nah, karena ketika kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, bukan hanya mata rohani kita yang dipulihkan, tapi sukacita kita, cara pandang kita, pikiran kita. Nah, semuanya bisa Tuhan sediakan, bisa Tuhan ubahkan, bisa Tuhan suplai di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi kita pastikan keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita, mereka sudah mengenal pribadi Yesus ya. Hmm. Eh, karena kita lihat tema besar Kingdom Family, Tuhan menciptakan masa depan yang baru ya. Jadi ketika kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka uh, kita bisa melihat master planningnya Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Masa depan yang baru yang bagaimana itu ya Tuhan? Nah, untuk memahami itu, mengerti itu, hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Kenalilah Tuhan Yesus. Nggak boleh hanya dikenal di dalam pikiran, tetapi mengenali di dalam iman, mengenali di dalam kehidupan. Ya, nah jadi semua orang-orang percaya, bahkan juga orang-orang yang belum percaya di muka bumi ini ya, atau keluarga kita, handetolan kita, opung kita, namboru kita, mari kita kenalkan Yesus kepada mereka. Mari kita kenalkan kehidupan Yesus, pribadi Yesus, karya-karya Tuhan, bahkan kesaksian pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita kenalkan itu, ceritakan itu kepada orang banyak. Nah, Bapak Ibu, walaupun mungkin udah orang Kristen, tetapi mungkin mereka Kristen hanya rutinitas saja, atau pergi ke gereja saja, tetapi kita ceritakan pribadi Yesus itu kepada semua rekan-rekan kita, Bapak Ibu ya. Nah, Eh, itulah tugas kita supaya semua saudara kita mendapat eh, mendapat mendapat tempat nanti di masa depan yang baru ya. Dan mereka juga mendapat bagian ya di di masa depan yang baru yang Tuhan akan siapkan. Nah, Bapak Ibu, eh, tadi kita harus mengenal dulu siapa siapa Yesus itu yang sesungguhnya, dan kenapa orang Yahudi dan yang tidak orang Yahudi tidak bisa mengenal Yesus karena mata rohani mereka tertutup. Nah, yang kedua, karena orang itu masih hidup di dalam kegelapan. Ya, itu alasan yang kedua, karena orang itu masih hidup dalam kegelapan, yaitu Kisah Para Rasul 26 ayat 18b. Yuk kita baca dulu Alkitab kita, Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul, mana ini Alkitabku? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau baca Kisah Para Rasul 26 ayat 18b. Ayat 18b. Ya, ayat 18b. Dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, jadi karena orang itu masih hidup dalam kegelapan, ya, gelap dan ya, jadi perlu kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, kita minta kepada Tuhan supaya kehidupan kita eh, semakin bersinar di hadapan Tuhan, ya.
Dan dilihat di sana karena orang itu masih hidup dalam kegelapan, masih hidup di dalam dosa. Jadi kalau ada mungkin dosa-dosa yang kita lakukan menjadi habit kita, eh, dosa yang mungkin terselubung gitu ya, dosa yang bisa yang kita tutupi, eh, terbukalah untuk Tuhan hari ini, ya. Datanglah kepada Tuhan, mengakui segala segala dosa kita supaya tidak ada penghalang untuk mengenal pribadi Yesus. Harus terbuka karena gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Separohlah, separohlah. Aku nggak usahlah terbuka semua tentang dosaku, tidak boleh. Harus semua terbuka. Harus semua ditelanjangi, dikuliti, diserahkan semua. Segala habit kita, segala dosa kita. Hmm, Kelakuan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi kemarin ada satu ibu, ya, ada satu ibu datang ke rumah. Jadi cerita-cerita dia sudah orang percaya, udah orang Kristen, tetapi masih ada kuliah di badannya nih di ikat ada benang-benang, benang berwarna-warni, ya, disimpan-simpan di badannya. Mungkin itu, eh, nah mungkin dia eh, nanti akan kita follow up juga ya, kita doakan. Nah, jadi orang Kristen itu tidak boleh ada pegangan yang satu, pegangan duniawi dengan pegangan surgawi. Gak boleh, harus lepaskan pegangan duniawi. Atau kalau boleh pilih satu, ikut Yesus atau tidak. Ya, kalau ikut Yesus sungguh-sungguh. Jangan separuh ini, Tuhan nggak suka. Ya, harus harus pilih, harus berani memilih masuk masuk neraka atau masuk surga, ikut Yesus atau tidak. Gak boleh separuh ikut Yesus lah. Nggak mampu nanti aku nggak ada masalahku nggak mampu aku pergi ke dukun. Nggak boleh, ya. Lepaskan, nggak boleh ada ke dukun lagi, nggak boleh ada. Pokoknya totalitas Yesus, percayakan semuanya. Yang lain no, katakan no untuk yang lain. Ikut Yesus sungguh-sungguh, ya, mau jungkir balik mau apapun, ya, ikut Yesus sungguh-sungguh, karena yakinlah, nggak boleh separuh-separuh, nggak boleh takut, ya, ya, kita harus kasih tahu sama keluarga kita semuanya, ya, nggak boleh takut. Ikut Yesus sungguh-sungguh, apapun masalahnya, go ikut Yesus sungguh-sungguh, ya, karena ikut Yesus itu enak sekali, sukacita Tuhan kasih, waktu nggak ada pun beras, contohnya, waktu ongkos anak pun untuk beli bensin pun contohnya nggak cukup, waktu mau bayar kredit motor pun nggak cukup. Tapi ku Yesus itu ada ketenangan, ada sukacita, ada jalan keluar, ya, nggak panik. Segala masalah akan Tuhan desain menjadi eh, menjadi sesuatu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan makin indah. Jadi semuanya lapor-lapor sama Tuhan, bukan lapor ketika kita punya masalah, ada kesulitan hidup, lapor sama dukun, lapor sama yang lain, tanya yang orang-orang pintar. Bukan. Tetapi ketika kita ada masalah, tanya Tuhan Yesus, nggak perlu ribet-ribet, hanya buka mulut aja dan percaya. Karena Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, ada di kamarku, ada di luar, ada di lapangan, ada di sampan, ada di motor, ada di Kalimantan, ada di ruangan Pak Suryadi. Ya, Yesus kita itu namanya sama, tapi kuasanya sama. Nah, kalau orang pintar beda, ya, kuasanya mungkin hanya hanya punya masa, gitu kan, tidak kuat juga. Kalau Yesus kita ini namanya satu, kuasanya di mana-mana, ya, tidak dibatasi tempat, hanya di Kalimantan aja lah, enggak. Tapi mau di laut, mau di sampan, mau di mau di gelombang, gitu, mau di kapal, mau di bawah pohon. Nah, pas mau kita di atas pohon, apa? Potong-potong pohon, manjat pohon. Nah, kuasanya sama. Yesus kita itulah luar biasanya. Jadi jangan ketinggalan saudara kita.
atau handai tolan kita, kita harus kasih tahu supaya mereka mengenal Yesus kita itu ya, mengenal Yesus kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus dengan benar? Karena mata rohani mereka buta, ya, dan mereka juga tadi karena mereka separuh-separuh ikut Yesus gitu, dan mereka karena masih hidup di dalam kenikmatan hawa nafsu duniawi, masih berada dalam kegelapan di Roma 13. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak akan mengenal Yesus, tidak mengenal Yesus sebagai Mesias dan terang dunia, ya. Orang yang berada dalam kegelapan. Nah, jadi bagaimana? Berusahalah keluar dari kegelapan, harus berusaha, nggak boleh tinggal diam. Harus berusaha, harus ada tindakan. Nggak boleh nunggu-nunggu. Harus berusaha ada kerenduan untuk datang kepada Tuhan. Berusahalah keluar dari kegelapan agar kita dapat mengenal dan melihat Yesus Kristus sebagai terang dunia dan menerima upah sesuai dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Pengenalan kita kepadanya. Ya, Bapak Ibu. Dan apalagi penghalangnya, kenapa tidak bisa mengenal Yesus dengan benar? Karena orang itu ada dalam kuasa iblis ya. Jadi belum dilepaskan. Kisah para Rasul 26 ayat 18 dikatakan ya. Nah, dan apalagi, jadi janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis untuk memisahkan kita dari kasih Allah, supaya kita bisa eh, mendapat bagian dalam kerajaan Allah, supaya kita juga bisa melihat, bisa menikmati masa depan yang baru yang Tuhan ciptakan. Nah, Bapak Ibu, apa ya, Bapak Ibu, mendak bagian dalam hal apa ya yang ketika kita sudah mengenal Yesus, sudah mengenal Yesus itu ketika kita mengenal Yesus, kita mendapat bagian dalam hal apa ya? Kita tidak hanya mendapat bagian di dalam kerajaan surga, tapi kita lihat di Alkitab kita, yaitu kita mendapat bagian di dalam kekudusan, ya, mendapat bagian di dalam kerajaan Allah di 1 Korintus 6 ayat 9 juga. Dan kita menjadi ahli waris dalam kerajaan surga di dalam Galatia 3 ayat 29. Ya, kita menjadi ahli waris. Senang ya menjadi ahli waris ya. Senang enggak Pak Suryadi kalau menjadi ahli waris? Senang. Nah, jadi bagaimana caranya mendapat bagian dalam Tuhan? Harus bertobat, harus percaya, harus bertobat, harus percaya. Ya, dosa harus dibersihkan. Langkah pertama untuk mendapat bagian dari dalam Tuhan harus percaya kepada Yesus ya. Harus lebih dahulu mengenal pribadi Yesus. Jadi Bapak Ibu, sampai sini firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita dan kita akan beritakan kepada satu orang aja untuk keluarga kita firman Tuhan hari ini supaya mereka juga mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah, karena tidak semua orang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hanya orang-orang yang percaya saja. Yakinkan, pastikan saudara kita, opung kita sudah mengenal Yesus supaya mereka mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kerajaan surga ya. Sampai sini firman Tuhan, biar firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan dan pegangan ya untuk kita. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi tentang kehidupan Saulus yang sudah datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa yuk. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan, biarlah kami tidak bosan atau jenuh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami hari ini supaya firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, bahwa kami yang semua yang ada di link Zoom ini sudah lama kenal Engkau ya Tuhan.
Dan boleh kami bawa cerita ini untuk orang lain atau sahabat kami nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kirimkan kami satu jiwa untuk mendengarkan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami berdoa siapapun yang kami layani nanti ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah hatinya supaya Injil yang kami beritakan nanti Roh Kudus bekerja di hatinya, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam hidupnya ya Tuhan. Dalam hidup kami juga ya Tuhan Yesus. Mungkin Bapak kami, mungkin Mama kami, atau mungkin Namburu kami, atau Edak kami, siapapun itu ya Tuhan. Atau teman bermain kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.